5, 4, 3, 2, 1, 0. Bu Citra, boleh kita berdiskusi bersama? Boleh dong Pak, diskusi tentang apa ini? Kelihatannya kok hal yang serius. Saat ini kan Bu Citra sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak. Tentunya Bu Citra belajar tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, saya masih bingung dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah kita. Mungkin Bu Citra bisa membantu saya dalam memahaminya. Oh, tentang itu Pak. Ayo kita simak bersama video ini untuk penjelasan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Halo Bapak Ibu guru yang hebat, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru yang hebat, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid kita. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu guru, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Kita sebagai pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid kita. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Bisa dimisalkan, kita sebagai guru adalah seorang petani dan murid kita adalah benih padi. Petani hanya menuntun tumbuhnya padi dengan mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi itu bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Petani tidak bisa memaksakan benih padi harus tumbuh menjadi jagung. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Itulah peran kita sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, pendidik itu tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid saja, tapi juga bisa mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kita sebagai pendidik harus mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid kita. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman, Bu Citra? Sabar Pak, kita lihat penjelasan berikutnya ya Pak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak itu sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar itu. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga bisa menutupi sifat-sifat yang tidak baik. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zaman mereka, agar mereka bisa hidup, mereka bisa berkarya, dan bisa menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya, kita harus membekali mereka dengan kecakapan abad 21. Bu Citra, bisa berikan contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan atau sudah diterapkan sesuai dengan konteks di tempat Bu Citra mengajar? Oke Pak, kita simak yuk contoh pembelajaran yang sudah saya terapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Nah, contoh penerapan di kelas saya yang sesuai dengan kodrat zaman berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Misalnya adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Murid di kelas belajar bagaimana cara mencari arti sebuah kata melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Lalu mereka belajar menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam berbagai bahasa menggunakan Google Translate. Lalu pada pembelajaran bahasa Indonesia, murid ditugaskan untuk membuat vlog sederhana tentang teks prosedur dan menguploadnya di media sosial. Murid juga mendesain kartu ucapan hari raya dan membuat jadwal pelajaran menggunakan aplikasi Canva. Contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alamnya. Nah, di sini di kelas saya mengajarkan kepada murid untuk belajar bahasa Jawa sesuai dengan lingkungan di mana murid saya tinggal saat ini. Mengajarkan bahasa Jawa melalui lagu, cerita rakyat, dan mengenalkan tokoh-tokoh wayang sangat menarik untuk murid-murid. Selain itu, pada kurikulum Merdeka ini ada kegiatan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang sangat berhubungan erat dengan lingkungan alam untuk pembelajaran. Misalnya, penerapannya adalah lingkungan sekolah saya itu terdapat banyak sekali tanaman singkong dan kunir. Nah, saya dan teman sejawat saya membimbing murid untuk mengolah kedua bahan tersebut menjadi makanan dan minuman yang memiliki nilai jual. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah, murid-murid kita ketika mereka sedang bermain, pasti mereka akan merasakan kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikiran mereka. Contohnya di kelas saya, dalam pembelajaran matematika pernah ada game pola bilangan. Lalu ada game juga habiskan tentakelku, menghitung volume dengan kubus satuan, dan menyusun tangram puzzle. Pada pembelajaran IPAS misalnya membuktikan proses fotosintesis, membuat spinner kebutuhanku, membuat potret budaya Nusantara, dan masih banyak lagi contoh penerapan pembelajaran yang ada di kelas saya. Oh, begitu ya. Apakah Bu Citra mengalami tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas? Dan apa solusinya? Tantangan pasti ada, Pak. Misalnya ketika pembelajaran yang membutuhkan peralatan IT atau handphone, sedangkan tidak semua murid memiliki handphone. Maka di kelas diperlukan kerjasama dan tenggang rasa untuk murid yang memiliki handphone bisa bergantian dalam menggunakannya. Saya juga meminjamkan handphone atau laptop yang saya siapkan. Tantangan lainnya nih, misalnya saat pembelajaran seni rupa, murid bosan menggambar di buku gambar. Nah, saya mencari solusi dengan cara murid membuat decoupage dari telenan. Dengan berkolaborasi, narasumbernya adalah wali murid saya yang sangat expert di bidang membuat dekorasi dari telenan ini. Baik Bu Citra, saya sudah mendapatkan pencerahan nih tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapannya di kelas. Sama-sama, Pak. Mari kita lihat kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati. Memberikan teladan atau engarso sung tulodo. Memberikan semangat eng madyo mangun karso, dan memberikan dorongan atau tutwuri handayani bagi tumbuh kembang anak kita. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Terima kasih dan salam bahagia.